Selamat datang di channel kisah remajaku. Kisah yang akan menemani hari-hari santai dan lelahmu. Romantis, sedih, bad ending, sad ending, semua ada di sini. Jadi, klik tombol subscribe untuk mendengar banyak cerita lainnya. Mimpi untuk dunia. Hari ini tanggal 11 September 2012. 6 buah handphone terus berbunyi tepat pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. 1, 2, 3, mimpi untuk dunia. Itulah suara keenam sahabat berteriak di sebuah perkampungan. Seketika lampu rumah penduduk terus menyala, pintu-pintu terbuka dalam selang waktu yang bersamaan. Para lelaki mulai berteriak, mengejar kami. Kabur, kata Fadil sambil berlari. Kami pun segera berlari dengan cepat mengikuti Fadil dengan ekspresi ketakutan dikejar warga. Waktu itu, Fatur yang berbadan besar seketika berlari cepat. Seketika aku, Fadil, Fahri, Faisal, dan Fahma terkejut dan tertawa melihat Fatur dapat berlari kencang, mengalahkan Fatma yang terkenal dengan larinya yang cepat. Tak kami sadari, ternyata warga semakin dekat dan 1, 2, 3, lari. Akhirnya, kami bebas dari ketakutan dan sampai di Bukit Impian. Ya, itulah nama yang kami berikan kepada bukit tempat kami berikrar 6 sahabat berbeda mimpi. Sebelum matahari hendak memberikan sinarnya, kami berteriak kepada dunia ini dengan kencang. Dunia, kau kan kami dapatkan. Bintang-bintang, kau kan kami genggam. Bulan, cahayamu kan kami kalahkan karena pemimpi untuk dunia segera datang. Ya, suara yang kami harapkan melaju dengan kecepatan tinggi, menjelajahi dunia melalui angin yang tertiup, dan terdengar oleh seluruh homo sapiens di dunia ini, supaya mereka bersiap melihat 6 sahabat menjadi pemimpin dunia. Senyuman manis terus terpencar dari wajah kami. Genggaman tangan semakin erat. Pelukan sahabat menghangatkan pori-pori kulit ini. Saatnya berlari menuruni bukit menuju perkampingan. Aduh, apa yang terjadi? Fahma bertanya kepada kami. Memang apa yang akan terjadi? Tanyaku kepada Fahma. Seketika Fahma menjelaskan. Tadi warga mengikuti kita dengan penuh kemarahan. Karena kita berteriak waktu warga tertidur lelap. Raut Fahma kebingungan. Hehe, ngapain kita harus takut? Jawabku kepada Fatma sambil tersenyum. Iya, bener tuh. Paling juga disuruh keliling kampung 5 putaran seperti dulu. Jawab Fatur sambil menghela nafas karena lelah berlari tadi. Yaps, betul. F6 kok ketakutan gini, jawab Fahri. Senang, susah, kita bersama, Fadil berkata sambil meyakinkan kami. Akhirnya, gerbang desa terlihat mendekat terus mendekat. Dan di sana sudah ada kepala kampung menunggu dengan para lelaki di belakangnya. Siap-siap deh kita kena marah, Fahma berbisik dengan suara pelan-pelan. Haris, cepat ke maju hadapi kepala kampung. Tangan teman-temanku mendorong tubuhku yang sedang letih. Iya, iya, aku akan maju, jawabku dengan tegas. Yah, itulah sensasi dari pemimpin harus maju ketika menghadapi masalah. Harus melindungi anggota dan masih banyak lagi. Pertama aku tarik nafas panjang dan mengeluarkan sejuta karbon dioksida yang sulit kuhitung. Genggaman tanganku semakin kuat. Ayo maju Faris, hatiku selalu berkata. Akhirnya kulangkahkan kaki ini menuju kepala kampung. Pak Munajat, suaraku sedikit pelan dengan mata tertunduk ke bawah. Apa yang kau dan teman-temanmu lakukan, nak? Pak Munajat bersuara dengan penuh kebijaksanaan. Sementara para warga yang sudah kesal dan ingin meluapkan kepada kami.
Kemarin kami merayakan kebersamaan kami di tengah malam. Dan maaf, kami telah mengganggu ketenangan semua yang telah terlelap dengan nyenyaknya. Jawabku sambil menatap dengan penuh keyakinan. Ya sudah, kalau memang begitu, kau telah mewakili teman-temanmu untuk meminta maaf. Dan kalian tahu kan apa hukuman yang sering kalian lakukan? Jawab kepala kampung. Iya Pak, kami tahu mengelilingi kampung sebanyak 5 putaran. Jawabku. Bukan hanya itu, kalian harus membersihkan seluruh sampah setiap sore dan berlari 5 putaran mengelilingi kampung selama sebulan, kata Pak Munajat. Yah, ditambah lagi, capek banget dong, Fatur berkata sambil melihat Fahma. Ah, dasar kamu Fatur, biar langsing tuh perut, jawab Fahma sambil tersenyum. Baik Pak, kami terima seluruh hukuman itu. Dan kepada warga, kami mohon maaf atas semua kejahilan kami serta perilaku kami. Jawabku dengan penuh bijaksana. Iya, seluruh warga telah maafkan kalian. Jawab Pak Munajat sambil menepuk punggungku. Aku hanya membalasnya dengan sebuah senyuman. Warga pun bubar dari sebuah pengakuan 6 sahabat yang telah mengganggu tidur mereka. Kami pun berkumpul kembali. Yah, terasa lega setelah berakhirnya kejadian tadi. Kami tertawa bersama dan melihat mata kami seperti mata panda karena ada lingkaran hitam tanda kurang tidur. Seketika mulut kami menguap, jalan sudah mau jatuh, mata kami menjadi sipit. Capek banget nih Mas Bro, Fadil berkata. Kami tetap menyusuri ganggang untuk menuju tempat berkumpul kami. Iya, bener banget tuh. Lihat, mataku sudah tak dapat terbuka dengan stabil. Jawab Faisal sambil jarinya menunjuk pada matanya. Ah, kalian semua payah. Lihat dong sang pemimpin ini masih sangat tegang, kata Fahri sambil memegang bahuku dan menyentuh kepalaku. Aku memang masih tegang, meskipun kelakuan kita suka buat warga marah. Tapi baru kali ini kita langsung berhadapan dengan Pak Munajat. Jawabku sambil menarik nafas. Ah, sudah, berhenti. Nanti kita lama-lama sampai di saungnya. Jawab Faisal. Faisal adalah orang yang paling bijaksana di antara kami dan perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Ah, sudah, berhenti. Nanti kita lama sampai di saungnya, jawab Faisal. Faisal adalah orang yang paling bijaksana di antara kami dan paling perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Cie, sang bijak mulai berkata, kata Fatur sambil menggoda Faisal. Akhirnya kami sampai dan 6 buah bantal mulai berserakan di saung. Penat ini ingin segera terhilangkan. Matahari semakin menantang dengan cahayanya yang terus naik ke tengah-tengah langit. Namun karena lelah, kami masih memaafkanmu matahari dan tertidur dengan pulas untuk mengisi amunisi supaya tidak lelah harus melakukan hukuman nanti. Suara detik waktu terus terdengar, namun bukan jam suara yang membangunkanku. Handphone pun bukan, tapi duet nyanyian Ngorok Faktur dan Fahma. Ya, seolah menonton konser K-pop di Gelora Bung Karno. Nada rendah Fatur dibalas dengan nada tinggi Fahma, dan Fadil pun malah ikut-ikutan ngorok. Aduh, sudah kayak 3 megastars di konser yang satu tiketnya 200 juta. Akhirnya Faisal dan Fahri pun terbangun dengan mata yang masih ngantuk. Aduh, 3 orang ini kok tidur kayak konser, Faisal berkata dengan kesalnya. Aduh, nih anak mau ngasih gue kasih gak? Aduh, nih anak mau gue kasih garam. Fahri berkata dengan mata terbuka, sedikit dengan pelafalan yang tidak begitu jelas. Gimana kalau kita kerjain?
Saranku pada Faisal dan Fahri. "Ah, gue setuju banget," jawab Fahri. "Kasih aja garam terus tempelin di bibir mereka." Faisal memberikan idenya. "Oke, aku ambil garamnya dulu." Aku, Faisal dan Fahri sudah menahan tawa ketika hendak memberikan garam kepada 3 bibir megastar yang ngorok itu. Aku mengoleskan garam kepada Fatur, Faisal kepada Fahma, dan Fahri kepada Fadil. Seketika mereka terbangun dari tidurnya dan mengejar kami sambil mengucapkan kata-kata yang dengan tak jelas kami dengar. Berlari dengan kencang, melaju seperti cita-cita yang berlari di padang rumput. Namun, sekencang kami berlari, Fahma yang baru terbangun lebih kencang larinya daripada kami. Hap! Tertangkaplah Faisal oleh pelukan keras Fahma. Seketika, aku dan Fahri tertawa melihat Faisal yang akan mendapatkan balasan dari Fahma. Lari, lari, dan berlari itulah yang akan lari, lari, dan berlari. Itulah yang aku lakukan bersama Fahri, sedang di belakang kami, mengikuti Fatur dan Fadil. Ketika aku menengok ke belakang, ternyata hanya ada Fatur yang berlari dengan penuh keringat yang keluar dari seluruh tubuhnya. Aku dan Fahri hanya bisa tertawa dengan sedikit memelankan kecepatan lari kami. Ketika aku menengok ke depan, ternyata sudah ada Fadil bersiap menangkap kami berdua. Tak ada cara untuk aku dan Fahri keluar dari tekanan mereka selain terbang ke atas. Namun, kami tak punya sayap. Bahkan aku tak menyangka Fadil dengan kecerdikannya membuat kami terkejut. Hap! Aku tertangkap oleh Fadil dan Fahri ditangkap oleh Fatur. Hap! Aku tertangkap oleh Fadil dan Fahri ditangkap oleh Fatur. Kami berdua diseret mendekati Faisal yang telah ditangkap oleh Fahma. Meskipun merasa bersalah, tapi kami ingin terus tersenyum mengingat ekspresi mereka ketika menjilat garang yang paling moleskan. Tibalah kami di sebuah sungai yang bersih dan warna yang jernih. Matahari terus menantang dengan cahaya yang sangat panas dan berada di atas kepala kami. Blubuk, 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 seperti suara air dalam akuarium ikan. Itulah suara air di saat aku, Faisal, dan Fahri masuk ke dalamnya. Fadil, Fahma, dan Fatur tertawa dengan keras melihat kami basah kuyup. Mereka pun menarik tangan kami dan mengembalikan kami ke darat dengan seluruh tubuh dibasahi air sungai. Kami pun ingin membalas dendam kepada mereka dan saling menatap dan tersenyum. Aku, Faisal, dan Fahri menarik tangan mereka. Dengan waktu bersamaan, akhirnya kami, sang pemimpi untuk dunia, terjebur ke dalam sungai dengan bersama-sama. Brrr, seger banget, Fahma berkata sambil kedinginan. Ayo kita pulang, perutku sudah dangdutan, kata Fatur sambil memegang perutnya. Ah, dasar kau Fatur, perut mulu yang dipikirin, aku juga lapar, ayo kita pulang. Bahasan Fahri sambil tersenyum atas ajakan. Sudah, jangan banyak bicara. Kita adu cepat pulang saja, lalu makan di rumah masing-masing, dan nanti sore jangan lupa kita berkumpul di bawah. Sudah, jangan banyak bicara. Kita adu cepat pulang, lalu makan di rumah masing-masing, dan nanti sore jangan lupa kita berkumpul di balai RW. Faisal berkata. Siap, kami berkata dengan kencang dan berbarengan sambil mengangkat tangan seperti hormat kepada sang merah putih. 1, 2, 3, aku memberikan aba-aba untuk pulang. 2 jam sudah kami beristirahat dan harus berkumpul di balai RW. Sesampainya aku di balai RW, ternyata belum ada seorang pun temanku yang sudah sampai. Aku pun harus menunggu di teras balai RW, menunggu teman-teman datang dan melakukan hukuman yang diberikan. Tiba-tiba Pak Munajat datang bersama Fahma dan berkata,
"Kau sudah lama di sini?" Fahma bertanya kepadaku. "Iya, aku sudah 20 menit menunggu di teras," jawabku. "Keluargamu tidak memberitahumu?" tanya Pak Munajat dengan seriusnya. "Tadi ketika aku selesai mandi, ibuku pergi dengan terburu-buru menuju rumah tetangga, dan aku tak tahu siapa tetangga yang akan dia datangi," penjelasanku. Fahma tiba-tiba mengeluarkan air mata dan melukku erat. Dengan suara pelan, Fahma membisikkan kata kepadaku, "Faisal telah meninggal." Itu kata yang terucap dari bibir Fahma. Seketika, tubuh ini lemas, seolah tulang-tulang tak menegakkan badan ini. Aku pun menangis di pelukan Fahma. Aku teringat kenang-kenangan bersama Faisal, sang pemimpin yang bijak itu. Dan air mataku pun turun basahi baju Fahma. Pak Munajat pun mengajakku untuk bertemu dengan Faisal untuk terakhir kalinya. Tapi rasa tak percaya masih terus berkata dalam hatiku. Namun semua itu terjawab ketika di gang menuju rumah Faisal terdapat bendera kuning. Rasa tak percaya ditinggalkan sahabat secepat ini membuatku hanya bisa terdiam melihat rumah Faisal. Dan terpaku sambil memegang pagar itulah yang bisa kulakukan. Fatur, Fadil, dan Fahri telah ada di rumah duka berdiam di pucuk rumah sambil menangis dan berpegangan tangan dengan erat. Bau kamper pun terus menusuk di lubang hidung ini. Namun itulah wangi terakhir dari Faisal. "Ayo kita menemui Faisal," kata Fahma. "Iya, mungkin dia sudah rindu ingin bertemu kita sebelum dia pergi," jawab Fadil sambil menahan tangis. Kami pun pergi melihat Faisal dan menangis sambil mengatakan apa saja yang harus dia dengar dari mulut sahabatnya. Sampai akhirnya Faisal dimakamkan, kami terus mengantarkannya mengiringi jalan-jalan dunia yang terakhir kali dia akan lewati. Butir-butir tanah terus berjatuhan, begitu pula air mata kami terus mengalir bersamaan. Kami pun memutuskan untuk bertemu dengan keluarga Faisal dan berbincang-bincang sekedar menghilangkan rasa sedih ini. Bukit Impian telah kehilangan seorang pemimpin yang ingin menjadi psikolog untuk memperbaiki moral bangsa yang sekarang telah kembali untuk pulang, bertemu dengan Sang Pencipta. Teriakan kemarin adalah teriakan terakhir 6 pemimpin, namun bukan akhir dari teriakan 5 pemimpin yang masih mencoba untuk tetap melaju pada treknya masing-masing. Sebuah pelajaran hidup yang selalu Faisal ajarkan akan menjadi sebuah kisah klasik untuk kita kenang dan dibangga-banggakan di masa depan. 5 tahun berlalu, sekarang adalah tahun 2017. Tepat tanggal 11 September, 5 pemimpin datang lagi ke Bukit Impian untuk melihat apakah mereka telah mendapatkan mimpi-mimpi mereka. Berjalanlah kami menyelusuri jalan yang masih berupa tanah yang sama seperti dulu. Menggenggam tangan, bercanda sebentar, dan berlari saling mengejar untuk mengenang masa lalu. Meskipun ada yang kurang, tapi kami yakin Faisal telah meraih mimpinya yang mungkin tak pernah kami tahu apa mimpi itu. Botol-botol yang tergantung di batang pohon mendekat dan terus mendekat. Tulisan yang tertempel pun terus mendekat. Satu orang mengambil satu botol dan kertas untuk membacakan mimpi-mimpi untuk dunia yang ditulis 5 tahun yang lalu. Hum pim palai hum gembreng. Hum pim palai hum gembreng. Ma Ija pakai baju rombeng, ucap kami. Akhirnya aku mendapat giliran pertama. Aku boleh membawa 2 botol dan 2 kertas. Fahma mendapat giliran kedua. Fadil mendapat giliran ketiga. Fatur giliran keempat. Dan Fahri mendapat giliran yang terakhir.
Cap, cip, cup, kembang, kuncup, kataku sambil menunjuk dengan jariku. Kau seperti anak kecil, Pak Presiden. Kau seperti anak kecil, Pak Presiden, sahut Fahri sambil tertawa. Haha, ayolah cepat ambil dan berdiri di belakang, kata Fahma. Wow, karena seorang pelari tingkat dunia, jadi ingin cepat-cepat, kata Fadil. Sudah, ayo cepat, kata Fatur. Segeralah aku mengambil, kemudian dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Impian-impian itu telah ada di tangan dan saatnya membacakan. Mimpiku yang pertama ingin menjadi seorang pelari tingkat dunia yang mendapatkan banyak gelar dan penghargaan. Yang kedua, mendirikan sekolah pelari tingkat internasional di Indonesia. Yang ketiga, semoga cintaku diterima oleh Raisya. Keempat, aku berharap keluargaku bangga akan diriku. Yang kelima, aku ingin bersama sahabat-sahabatku dan berkumpul lagi di bukit ini. Yang keenam, semoga saja pohon ini tak ada yang menebang dan mimpi-mimpiku yang lain takkan kuberitahu kepada kalian. Hahaha, mimpi Fahma yang dibacakan oleh Fadil. Mimpiku yang pertama ingin menjadi seorang pengusaha yang berhasil meraih banyak penghargaan dan membantu orang-orang yang kesusahan. Yang kedua, aku ingin kuliah di jurusan ekonomi di luar negeri. Yang ketiga, aku ingin memberikan sebuah mobil untuk bapak dan ibu. Yang keempat, semoga nanti Santi menyukaiku, juga mau menungguku sampai aku pulang kembali. Yang kelima, dan seterusnya aku tak mau memberitahu kepada kalian. Rahasia mimpiku yang dibacakan oleh Fatur. Mimpiku menjadi seorang ilmuwan di bidang biologi. Aku ingin memiliki laboratorium sendiri, terkenal di dunia. Aku ingin sekolah di luar negeri, mendirikan rumah sakit, dan kuharap Hasyam menjadi asisten pribadiku dan selalu berada di sampingku. Mimpi yang lainnya nanti menyusul. Hahaha. Mimpi Fadil yang dibacakan oleh Fahma. Mimpiku mempunyai sanggar seni pribadi. Setiap puisi tentang Karina kuharap dia membacanya. Mendirikan sekolah seni, bisa tampil di luar negeri, dan masih banyak lagi. Mimpi Fatur yang dibacakan oleh Fahri. Mimpiku ingin menjadi pelukis tingkat internasional. Seluruh karyaku dapat diterima oleh banyak orang. Cerita-cerita pendek yang kubuat dapat diterbitkan di seluruh dunia. Dan aku berharap Belva dapat menerima lukisan wajahnya yang kubuat sendiri. Dan masih banyak lagi mimpiku. Mimpi Fahri yang dibacakan olehku. Seluruh mimpi itu membuat kami tertawa. Karena pasti ada seorang perempuan yang kami suka disebutkan dalam mimpi itu. Wajah kami pun menjadi seperti tomat berwarna merah. Namun, tersisa satu kertas mimpi di tanganku. Mereka langsung melihat kertas yang masih tergulung itu. Rasa penasaran seakan tergurat dari wajah kami. Dan kami siap menerima semua yang dimimpikan oleh Faisal, sahabat kami yang telah pergi. Aku pun membacakan isi mimpi itu. Mimpiku yang pertama, aku ingin menjadi orang yang hidup lebih lama di dunia ini. Mimpiku yang pertama, aku ingin menjadi orang yang hidup lebih lama di dunia ini, menemani keluargaku dengan senyumanku. Yang kedua, aku ingin jujur kepada sahabat-sahabatku bahwa aku terkena penyakit mematikan, tapi semua ini sulit diwujudkan. Aku tak ingin melihat mereka. Mimpiku yang pertama, aku ingin menjadi orang yang hidup lebih lama di dunia ini, menemani keluarga aku dengan senyumanku. Yang kedua, aku ingin jujur kepada sahabat-sahabatku bahwa aku terkena penyakit mematikan.
Tapi semua itu sulit diwujudkan. Aku tak ingin melihat binar mata mereka menjadi mata yang berkaca-kaca. Yang ketiga, aku ingin sahabatku bangga karena telah mengenalku. Yang keempat, aku ingin mewarnai dunia dengan mimpi-mimpi dan harapanku yang terakhir. Aku mohon, jangan panggil nama aku sekarang. Mimpi Faisal dibacakan olehku dengan menahan air mata. Raut wajah menangis terpancar dari wajah kami. Tak disangka, si bijak yang pandai memaknai hidup ternyata dia menghadapi hal yang sulit. Waktu itu Faisal wajahnya semakin pucat. Kami hanya menganggap bahwa dia berubah menjadi pipi susu. Ternyata itu adalah penurunan kondisinya. Kami termenung terdiam dan mengeluarkan air mata. Atur berdiri dan berkata, dia sahabat yang baik. Ayo kita alirkan mimpi-mimpi dalam botol ini. Nanti botol ini akan berlabuh di suatu tempat yang kita sendiri tak tahu tempat itu di mana tertancapkan kertas-kertas mimpi di pohon impian. Fahma berkata, ayo kita ke sungai, tempat terakhir kita bercanda 5 tahun yang lalu bersama sahabat Faisal. Kataku sambil mengajak sahabat-sahabatku. Sebelum kami pergi ke sungai, kami menancapkan mimpi kertas itu di pohon impian yang abadi. Berlari dengan penuh semangat, saling adu cepat menuju sungai tempat terakhir bercanda bersama Faisal. Semakin mendekat dan terus mendekat ke sungai, penuh kenangan klasik semakin bercucuran air mata. Akhirnya kami sampai dan langsung masuk ke sungai itu. Menang masa lalu bersama Faisal dengan sekuat tenaga melemparkan botol impian ini untuk melaju di trek mimpi yang sulit. Namun harus pasti bisa dilalui. Badan kami semuanya basah, namun kami masih ingin berenang di sini dan berkata dengan sekeras mungkin, mimpi untuk dunia. Sekeras mungkin kami berkata sambil tersenyum bangga.